Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai grammar errors, bagaimana terdapat dalam buku Errors in Language Learning and Use Exploring Error Analysis yang ditulis oleh Carol James dengan tahun publikasi 2013, tepatnya pada bab 5. Di sana terdapat subbab dengan judul grammar errors, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesalahan tata bahasa, yang dijabarkan dari halaman 154 hingga 161. Dalam bukunya, Carol James membagi kesalahan tata bahasa menjadi dua bidang kesalahan, yaitu kesalahan morfologi dan kesalahan sintaksis. Kita mulai dari kesalahan morfologi. Carol James menjelaskan bahwa tata bahasa telah dibahas dalam hal morfologi dan sintaks. Yang pertama mengenai struktur kata dan yang terakhir mengenai struktur yang lebih besar dari kata. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita menyentuh beberapa aspek morfologi ketika membahas kesalahan leksis. Ada 5 jenis kata leksikal dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu kata benda atau noun, yang kedua kata kerja atau verb, yang ketiga kata sifat atau adjektif, yang keempat kata keterangan atau adverb, dan yang kelima kata depan atau preposition. Maka dari itu, kita dapat mendefinisikan sebagai kesalahan morfologi yang melibatkan kegagalan untuk mematuhi norma dalam memasak setiap bagian dari setiap contoh kelas kata. Contoh kesalahan morfologi adalah kata drinking, yang seharusnya adalah drinking, jadi kurang huruf G. Nah, selanjutnya di bidang kedua ada kesalahan sintaks. Dalam tulisannya, Carol James mengatakan bahwa kesalahan sintaks merupakan kesalahan yang mempengaruhi teks yang lebih besar dari kata, yaitu frase, klausa, kalimat, dan pada akhirnya paragraf. Kemudian, Carol James membagi kesalahan sintaks ke dalam 4 jenis kesalahan, yaitu kesalahan struktur frasa, kesalahan klausa, kesalahan kalimat, dan kesalahan intersentence atau kohesi. Nah, mari kita mulai membahas dari jenis yang pertama, yaitu kesalahan struktur frasa. Nah, Carol James menjabarkan bahwa para ahli bahasa berasumsi bahwa ada banyak jenis frasa karena ada jenis kata leksikal seperti noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, dan preposition phrase. Ini seharusnya menghasilkan 5 kelas kesalahan sintaksis, tetapi terhalang oleh adanya beberapa masalah. Berikut ini masalah-masalah yang dijabarkan oleh Carol James mengenai struktur frasa di dalam bukunya. Yang pertama, fakta bahwa kelima jenis frasa ini bukanlah entitas yang terpisah karena kita bisa menemukan adjective phrase di dalam noun phrase. Nah, contohnya adalah noun phrase dari some immature teenagers mengandung adjective phrase berupa some immature. Nah, yang kedua, setiap frasa mengandung inti eponim atau kepala. Noun mengepalai noun phrase, verb mengepalai verb phrase, adjective mengepalai adjective phrase. Nah, berdasarkan definisinya, kesalahan yang terletak di kepala akan membuat seluruh frasa menjadi salah. Inilah kesalahan sintaksis, ini juga bersifat paradoks. Yang ketiga, kecenderungan teori sintaksis modern untuk memperbanyak jumlah jenis frasa, seperti frasa determinan, frasa infleksional, frasa kuantifikasi, dan frasa pelengkap. Selanjutnya, jenis kesalahan kedua dalam kesalahan sintaks adalah kesalahan klausa. Carol James mengatakan bahwa kesalahan ini melibatkan cara di mana frasa yang dengan sendirinya terbentuk dengan baik dapat beroperasi dalam klausa. Jika kesalahan frasa melibatkan pelanggaran dalam hubungan internal atau tekstual antara bagian-bagian frasa, maka berbeda dengan kesalahan klausa yang melibatkan seluruh frasa yang masuk ke dalam struktur klausa. Selanjutnya, jenis kesalahan yang tiga adalah jenis kesalahan kalimat. Carol James mengatakan bahwa kesalahan ini melibatkan pemilihan dan kombinasi klausa ke dalam unit yang lebih besar. Kemudian, jenis kesalahan yang terakhir adalah kesalahan intersentence atau kohesi. Dalam bukunya, Carol James mengutip karya Halliday dan Hasan pada tahun 1976. Dalam karya klasik mereka tentang kohesi dalam bahasa Inggris, mereka berhasil mengidentifikasi 5 jenis tautan kohesif yang beroperasi di bagian atas struktur teks, yaitu referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan kohesi leksikal. Nah, kesalahan kohesi dapat terjadi ketika seseorang salah atau keliru dalam menggunakan penanda kohesif, seperti itu. Baik, demikian dari saya, dan untuk pembahasan di sub judul terakhir akan dibahas pada video ke-6 di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.